Sang Maha Setia mengukir dan menenun cintanya di hatiku. Dia pun memanggilku sejak di kandung ibu, membimbing dan menuntun hingga layak baginya. Cinta kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, sinari hatiku. Aku yakin di jalan panggilannya. Damai sejahtera, damai sejahtera resapi jiwaku. Aku pasrah di jalan panggilannya. Jadikanlah aku pewarta cintamu, jadikanlah aku pembawa damai-Mu Tuhan. Ajarilah kami hidup suci murni, ulurkan tangan-Mu dengan kasih mesra, dan hantarlah kami kepada Yesus-Mu. Terpujilah Bapa bersama Putera dan Roh Kudus Allah hingga selamanya. Salam murni gapura surgawi, salam malaikat rela Engkau sambut, teguhkanlah kami. Di manakah engkau tinggal? Sebuah sentilan rasa ingin tahu dari calon murid. Jawaban datang dan lihatlah adalah jawaban sang guru kepada calon muridnya. Harapan seorang murid digenapi sang guru dan mengajak mereka untuk datang dan melihat, lalu tinggal bersama.
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Pater Rektor dan Pater Magister, utusan dari Regio Timor Leste, Pater Lazarus dan Pater Rumi, teman-teman imam, frater, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terutama ke-53 novis yang akan diterima pada hari ini, yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Tanggal 15 Agustus yang lalu, di tempat yang sama ini telah terjadi pengikraran kaul pertama dari 13 frater novis yang melanjutkan studinya di Seminari Tinggi Yedelero. Pada hari ini lagi kita akan menyaksikan 53 anak saudara kita bersedia untuk menjadi novisiat SPD. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengenal kami secara dekat dan memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Pada hari ini kami boleh bergembira dan bersyukur kepadamu, karena Engkau sudah memanggil saudara-saudara kami ini secara khusus untuk mengikuti jalan Putramu dalam rahim serikat sabda. Kami mohon semoga Engkau senantiasa menyertai dan menganugerahkan rahmat-Mu yang berlimpah ke atas mereka, agar mereka tetap setia dan teguh dalam menjawab panggilan-Mu, serta berani menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus,
kini dan sepanjang masa. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Kesaksian tentang Anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian yang di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata,
lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Demikianlah Injil Tuhan. Ketika seseorang sudah mulai berhenti mencari, orang itu sudah berada di awal kehancuran hidupnya. Kita bertanya, apa yang dicari manusia ini? Jawaban klasik yaitu orang mencari kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Dalam realitas hidup kita sehari-hari, sering kita saksikan bahwa yang rohani kurang mendapat porsi dalam mencari. Orang lebih sibuk mencari uang, mencari nafkah, mencari kedudukan, mencari teman hidup, mencari kerja, dan banyak mencari yang lain yang bisa kita isi sendiri. Di dalam kitab suci kita lihat banyak orang juga mencari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menegur mereka, "Kamu mencari aku bukan kamu mencari aku karena kamu makan roti sampai kenyang." Berarti porsi yang duniawi lebih menjadi motivasi orang mencari Yesus. Di Taman Getsemani orang cari Yesus, juga motif duniawi, kekuasaan untuk menangkap dan menyalibkan Yesus karena kuasa. Banyak orang pemimpin Yahudi mencari Yesus untuk mencobai Dia hanya karena soal kedudukan, puncak, mencari Yesus untuk menjatuhkan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan suci hari ini kita mendengarkan pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada dua murid yang mengikutinya. Apa yang kamu cari? Kita tahu dalam cerita bahwa kedua murid Yohanes mengikut Yesus karena Yohanes memperkenalkan Yesus kepada mereka dengan mengatakan, "Lihat anak domba Allah." Sebutan anak domba Allah dalam konteks perjanjian lama menunjukkan aspek soteriologis, aspek penyelamatan. Tetapi aspek penyelamatan yang ada di dalam pikiran orang Yahudi lain tidak semata-mata bersifat duniawi, pembebasan dari penjajahan.
menjadi orang yang merdeka. Dan kedua murid mengikuti Yesus. Mereka ikut dalam arti umum hanya untuk kenal, bukan mau menjadi murid Yesus. Hal ini jelas dalam dialog antara Yesus dan murid-murid itu. Di mana engkau tinggal? Jawaban Tuhan Yesus datang dan lihat. Saudara-saudari, ketika jawaban Tuhan Yesus datang dan lihat, mereka tinggal bersama Dia. Dan dalam tinggal bersama Dia itulah